Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini kita berkumpul di tempat ini untuk berkatekese bersama. Sebelum itu kita menyanyikan sebuah lagu. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tambahlah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu. Ajarlah kami untuk tidak menyombongkan diri, melainkan selalu rendah hati dan mengandalkan Engkau. Dampingilah katekese ini agar membawa kebaikan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, dalam hidup sehari-hari kita pasti pernah merasa bangga terhadap diri sendiri, mungkin karena prestasi, kemampuan, atau pujian dari orang lain. Itu hal yang wajar. Tetapi pernahkah kita merasa bangga itu berubah menjadi kesombongan? Misalnya merasa diri lebih baik dari orang lain, meremehkan teman, atau sulit menerima kritik. Coba kita ingat pengalaman pribadi. Kapan terakhir kali kita merasa lebih hebat dari orang lain? Apa yang kita rasakan saat itu? Bagaimana sikap kita terhadap orang lain setelah itu? Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menselingkan pengalaman. Dari sering tadi kita bisa melihat bahwa kesombongan sering muncul tanpa kita sadari. Kadang dimulai dari hal kecil, merasa paling benar, paling pintar, atau paling berhasil. Namun sikap ini perlahan bisa merusak relasi kita dengan sesama. Kesombongan membuat kita sulit menghargai orang lain, bahkan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, kerendahan hati membantu kita untuk tetap sadar bahwa semua yang kita miliki, talenta, kesempatan, bahkan hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Maka penting bagi kita untuk terus belajar rendah hati, bukan merendahkan diri, tetapi menyadari bahwa kita bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Marilah kita bersama-sama membaca surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 6 sampai 8. Saudara-saudara, Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau merendahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam 1 Korintus bab 4 ayat 6 sampai 10, Rasul Paulus menegur jemaat yang mulai menyombongkan diri. Mereka merasa lebih hebat dibandingkan yang lain. Paulus mengingatkan bahwa semua yang
Tuhan tadi mengajak kita untuk melihat diri kita dengan jujur. Dalam kehidupan orang muda sekarang, godaan untuk menyombongkan diri sangat besar melalui media sosial, prestasi atau pengakuan dari orang lain. Coba kita renungkan, apakah kita pernah mencari pengakuan supaya dianggap hebat? Apakah kita sulit mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan? Dalam situasi apa kita lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan? Mari kita tidak hanya mendengar sabda Tuhan, tetapi berani membiarkannya menyentuh hidup kita. Saya mewakili teman-teman menyalakan lilin ini sebagai tanda bahwa Kristus hadir bersama kita. Tuhan ajari kami untuk tidak menyombongkan diri, melainkan tetap rendah hati seperti Engkau. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Marilah kita satukan doa kita lewat doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Bantulah kami untuk hidup rendah hati dan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Sertailah kami dalam aktivitas kami, agar kami menjadi saksi kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan lupa ya Maria, Engkau Bunda kasihan, hiburkanlah manusia dalam kesusahan. Sungguh-sungguh hatiku mau menyanyi dengan suka, palingkanlah kini muka, dengarlah kepadaku, jangan bergerak, jangan nakmur, agar nanti bertemu dengan Dikau Bundaku. Dalam nama Bapa